Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Car, perkenalkan nama saya Diva Radiansyah Dwi Putra dari Basarnas KPP Cilacap Angkatan 11 Kelompok 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang saya pelajari terkait manajemen ASN. Yang pertama ialah perencanaan kebutuhan ASN. Perencanaan kebutuhan ASN adalah proses penetapan jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan ASN yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas orientasi dan organisasi sesuai dengan beban kerja dan tujuan strategis instansi pemerintah. Tujuannya ialah menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi instansi pemerintah, yang kedua menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai, yang ketiga mewujudkan birokrasi yang tepat jumlah, tepat fungsi, dan tepat kompetensi. Perencanaan kebutuhan disusun selama 5 tahun menggunakan metode penyusunan analisa jabatan yang selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya adalah pengadaan ASN. Pengadaan ASN adalah proses untuk mengisi kebutuhan jabatan dalam instansi pemerintah melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan prinsip sistem merit guna mendapatkan pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja yang kompeten dan profesional. Tujuannya adalah mengisi jabatan yang kosong secara tepat waktu dan tepat orang, menjamin terpenuhinya kebutuhan instansi terhadap SDM yang berintegritas, kompeten, dan akuntabel, menyaring ASN melalui proses yang transparan, objektif, adil, dan bebas KKN. Selanjutnya adalah penguatan budaya kerja dan citra. Budaya kerja ASN harus berlandaskan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Budaya kerja mengacu pada pola pikir dan perilaku kerja ASN yang mencerminkan nilai dasar tersebut dan harus diinternalisasikan dalam setiap kegiatan organisasi. Penguatan citra institusi dilakukan melalui 1. Kinerja yang akuntabel dan berdampak, 2. Disiplin dan etika profesi ASN, 3. Pelayanan publik yang berkualitas, 4. Transparansi dan akuntabilitas manajemen ASN. Tujuannya adalah 1. Membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan melayani, 2. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan instansi pemerintah, 3. Menjadikan ASN sebagai teladan integritas bagi pelayanan publik. Selanjutnya adalah pengelolaan kinerja ASN. Pengelolaan kinerja ASN adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pembinaan, penilaian, dan tindak lanjut kinerja individu ASN yang berorientasi pada hasil serta selaras dengan tujuan dan kinerja organisasi. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas organisasi pemerintah, 2. Menjadi dasar dalam pengembangan karir, pemberian penghargaan, sanksi, dan penghasilan berbasis kinerja, 3. Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil atau result oriented culture. Selanjutnya adalah pengembangan talenta dan karir. Pengembangan talenta ASN adalah upaya terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk 1. Mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola potensi terbaik ASN, 2. Agar dapat disiapkan mengisi jabatan strategis dan kritikal, 3. Melalui manajemen talenta nasional yang adil, transparan, dan berbasis sistem merit. Pengembangan karir adalah bagian dari manajemen ASN yang dilakukan untuk memberikan kesempatan, promosi, rotasi jabatan yang sesuai dengan kompetensi, potensi, dan kinerja pegawai dengan tujuan meningkatkan kapasitas individu dan efektivitas organisasi. Tujuan pengembangan talenta dan karir adalah 1. Menyiapkan pemimpin dan pegawai unggul untuk jabatan strategis di masa depan, menjamin bahwa ASN dengan kinerja dan potensi terbaik mendapatkan ruang pengembangan. Yang ketiga, mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN adalah proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku ASN agar dapat menjalankan tugas jabatannya secara profesional serta berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi, 2. Mempersiapkan ASN dalam menghadapi tantangan dan perubahan, 3. Mendukung sistem merit dan manajemen talenta nasional, 4. Mendorong terwujudnya ASN profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap teknologi serta dinamika global. Selanjutnya adalah penghargaan dan pengakuan. Pemberian penghargaan dan pengakuan adalah bagian dari manajemen ASN
ASN yang bertujuan untuk mendorong motivasi, prestasi kerja, dan loyalitas pegawai melalui bentuk penghormatan dan kompetensi atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa terhadap organisasi negara. Penghargaan dan pengakuan dapat berupa 1. Tunjangan kerja, 2. Kenaikan pangkat, 3. Kesempatan pengembangan kompetensi, 4. Promosi jabatan, dan yang kelima tanda kehormatan dan atau penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penghargaan dan pengakuan adalah 1. Memberikan insentif moral dan material bagi ASN berprestasi, 2. Menumbuhkan budaya kinerja tinggi dan profesionalisme, 3. Meningkatkan motivasi, loyalitas, dan integritas ASN, dan yang keempat, mendukung iklim kompetitif dan berbasis merit di instansi pemerintah. Materi yang terakhir adalah pemberhentian ASN. Pemberhentian ASN adalah pengakhiran hubungan kerja atau kedudukan ASN dari jabatannya, baik secara hormat maupun tidak hormat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku bagi PNS dan P3K. Jenis perhentian ASN yang pertama, perhentian dengan hormat, umumnya karena alasan 1. Mencapai batas usia pensiun, 2. Mengundurkan diri, 3. Meninggal dunia, dan yang keempat, sakit permanen yang tidak dapat memungkinkan dapat bekerja kembali. 2. Perhentian tidak hormat antara lain karena 1. Melanggar disiplin berat, 2. Terlibat tidak pidana korupsi, narkoba, dan lain-lain, 3. Tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja untuk P3K. Tujuannya adalah 1. Menjaga integritas dan profesional ASN, 2. Memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian, 3. Mewujudkan sistem merit dalam seluruh siklus manajemen ASN. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. We are family. Akhirnya menjaga sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.